Selamat pagi Sobat HAM dan sahabat Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah dimanapun berada. Pasti kita tahu apa itu HAM. HAM adalah hak asasi manusia. Namun apakah kita paham dengan apa yang dimaksud dengan HAM itu sesungguhnya? Nah, kali ini kita akan sampaikan seperti apa konsep dasar dan karakteristik dari HAM. Istilah HAM berkembang sesuai dengan perubahan peradaban manusia dari masa ke masa. Pada awalnya, HAM dikenal dengan sebutan hak alam atau natural rights. Hal ini berpedoman pada teori hukum alam bahwa segala sesuatu yang berasal dari alam termasuk HAM di dalamnya. Jadi, semua individu itu dikarunia oleh alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta yang merupakan hak milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Teori HAM sendiri terus berkembang dengan berbagai pendapat dan teori yang dilontarkan oleh para filsuf dunia. Namun, dengan adanya perang dunia membuat dunia berpaling kembali kepada hukum alam sampai dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945. Dan dari sinilah dimulai gagasan hak asasi manusia yang secara internasional. Dalam hukum HAM internasional disampaikan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia di dunia, diakui secara legal oleh seluruh umat manusia, sehingga hak tersebut tidak dapat dicabut, dihilangkan, dikurangi oleh siapapun dalam keadaan dan dalih apapun juga. Sedangkan dalam mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa semua anggota keluarga manusia mendapatkan pengakuan atas martabat alamnya dan hak yang sama dan mutlak. Bangsa Indonesia pun juga tidak tertinggal. Negara ini mengakui HAM sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di situ dijelaskan bahwa HAM, hak asasi manusia, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Sampai di situ konsep dasar dari HAM. Sekarang kita beralih ke karakteristik HAM. Setelah mengetahui konsep dasar HAM, di sini kita mempelajari karakteristik HAM. Jadi HAM tidak hanya menjadi sebuah slogan atau rumusan teks belaka, namun bisa dilaksanakan dalam semua tataran praktis kehidupan ini. Karakteristik hak asasi manusia itu ada 3. Yang pertama itu universal. Kemudian yang kedua tidak dapat dibagi. Yang ketiga keberkaitan dan ketergantungan. Yang pertama, HAM dikatakan universal karena hak asasi manusia itu melekat pada diri manusia, meskipun setiap orang lahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, tetapi ia tetap mempunyai hak tersebut. Hak asasi manusia bersifat universal dapat diterapkan ke dalam nilai-nilai apapun yang berkembang di dunia, baik nilai agama, budaya, karena hak asasi manusia merupakan kumpulan dari berbagai nilai tersebut. Sifat universal dari hak asasi manusia ini tercantum dalam pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB yang menyatakan bahwa hak asasi itu dimiliki oleh semua orang tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lain, asal-usul nasional, sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lain.
Di sini kita pahami bahwa HAM adalah pernyataan yang paling dahsyat bahwa nilai semua orang sebagai manusia adalah sama. Karena itu tidak ada golongan yang misalnya diperbudak atau dikorbankan atau didiskriminasi. Sifat atau karakteristik yang kedua tentang HAM adalah tidak dapat dibagi. Jadi bahwa sesuai paham hukum kodrati bahwa setiap individu diberikan oleh alam hak yang melekat pada dirinya, sehingga hak asasi tersebut tidak dapat dibagi atau dialihkan pada siapapun. Dengan demikian, tidak seorang manusia pun dapat mengambil dan mengalihkan hak asasi seseorang kepada orang lain, karena setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga hak yang dimilikannya tidak perlu dibagi atau dialihkan kepada siapapun atau orang lain. Sifat atau karakteristik HAM yang ketiga adalah keberkaitan dan ketergantungan. Hak asasi manusia harus diperhitungkan sebagai satu kesatuan yang menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Karena hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya saling berkaitan dan saling membutuhkan dan harus diterapkan secara adil baik terhadap individu maupun kelompok. Karena terlanggarnya satu hak akan menyebabkan terlanggarnya hak-hak yang lain. Demikian sedikit terkait dengan konsep dasar HAM dan karakteristik HAM yang kami sampaikan. Nanti akan kita sambung kembali dengan hal-hal menarik lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia. Selamat pagi dan sampai ketemu kembali.